Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafasya Ramadian Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengalaman empirik moderasi beragama. Secara sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama. Setidaknya ada 3 prinsip dasar negara yang diadopsi oleh Indonesia. Yang pertama, Indonesia bukanlah negara yang sekuler. Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang religius tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Negara Indonesia juga bukan negara sekuler, sebab Indonesia tidak memisahkan sepenuhnya urusan negara dengan urusan agama. Lalu yang kedua, negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan bertanggung jawab. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagamaan seseorang adalah hati nurani. Oleh karena itu, agama adalah urusan yang paling pribadi. Apakah seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi, dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi. Lalu yang ketiga, negara melindungi keragaman dalam agama, budaya, dan ras. Tiap-tiap pemeluk agama dapat mengekspresikan keberagamaan tanpa harus khawatir mendapat tekanan diri dari pemeluk lainnya. Selain itu, tiap-tiap pemeluk agama akan memberikan penghargaan atas ekspresi keberagamaan pemeluk lainnya. Inilah ekspresi moderasi beragama yang konkret terjadi di masyarakat. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan pengalaman empirik penerapan moderasi beragama dalam konteks Indonesia, yang masyarakatnya plural, multikultural, serta memiliki prinsip dasar bernegara. Pembahasan pertama mengenai konteks masyarakat multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Hukum alamnya, keragaman meniscayakan adanya perbedaan. Dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Sebuah keseimbangan sangat diperlukan karena secara alamiah, Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasangan. Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrim pada salah satu sisi pasangan yang dicipta. Meski Islam adalah agama mayoritas, namun negara telah secara seimbang memfasilitasi kepentingan umat agama lain. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak menetapkan hari libur nasional berdasarkan hari besar semua agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berbagai ritual budaya yang berakar pada tradisi adat istiadat dan kearifan lokal juga banyak dilestarikan demi menjaga harmoni dan keseimbangan. Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, Indonesia telah memperlihatkan keseimbangan yang patut diteladani. Masyarakat multikultural juga dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam budaya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, sejarah, nilai, bentuk organisasi, sosial, adat, dan kebiasaan. Multikulturalisme juga dapat dianggap sebagai kearifan untuk melihat keragaman budaya sebagai realitas yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan ini akan tumbuh dengan baik jika setiap individu bersedia membuka diri untuk hidup bersama. Dengan demikian, muncul kesadaran bahwa keragaman dalam realitas dinamika kehidupan adalah suatu yang tidak dapat dielakkan, diingkari, dan ditolak. Dalam perspektif politik, multikulturalisme hadir dan tumbuh di dalam konteks perbedaan bangsa dan etnis. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia
diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang termaktub di pita lambang negara Garuda Indonesia. Sebagai sesanti atau kalimat bijak, Bhinneka Tunggal Ika mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk mempersatukan perbedaan bangsa Indonesia. Kalimat ini diambil dari kitab Sutasoma pada abad ke-14 karangan Empu Tentular. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia sedari dulu telah menyadari kemajemukan dan keragamannya, baik etnik maupun agama. Bagi bangsa Indonesia, konteks masyarakatnya yang multikultural ibarat lahan subur untuk menyemai benih-benih moderasi dan bahkan demokrasi. Lahan ini menjadi modal sosial kultural yang sangat mahal yang harus kita jaga bersama. Pembahasan selanjutnya mengenai modal sosial kultural moderasi beragama. Salah satu modal sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah budaya gotong royong yang sejak lama telah melekat pada setiap lapisan masyarakat. Gotong royong secara harfiah berarti mengangkat atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Gotong royong adalah perwujudan nyata dari semangat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sikap ini mempunyai nilai moral yang tinggi, seperti kebersamaan, rasa empati, saling membantu, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Sikap ini dapat dijumpai pada aktivitas keseharian masyarakat Indonesia, seperti kegiatan perayaan, bakti sosial, aktivitas pertanian, peristiwa bencana, ataupun kematian. Bahkan sosial keagamaan. Sikap ini menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia lebih mengedepankan kemanusiaan dan persamaan daripada perbedaan. Selain itu, modal sosial lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah budaya bermusyawarah yang telah diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Cara ini menjadi wadah bagi semua orang untuk dapat saling memberikan dan mendengarkan pendapat. Di dalam bermusyawarah, tidak ada orang atau kelompok yang dapat mendominasi dan memaksakan kehendaknya. Budaya ini dipraktikkan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai suatu kesepakatan dalam mewujudkan kebaikan bersama. Pembahasan berikutnya mengenai moderasi beragama untuk penguatan toleransi aktif. Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari terma toleransi atau toleran. Dari berbagai pembahasan terdahulu dapat dikemukakan bahwa moderasi beragama adalah proses dan toleransi adalah hasil atau buah jika moderasi diterapkan. Kata toleransi bisa diartikan kelapangan dada, dalam pengertian suka kepada siapapun, membiarkan orang lain berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan lain. Toleransi berfungsi secara dua arah, yakni mengemukakan pandangan, lalu yang kedua, menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing. Melalui sikap toleran dan saling menghargai secara substantif antar pemeluk agama, maka akan terwujud interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat, sehingga bisa terwujud tata kehidupan yang aman, tentram, dan rukun. Pembahasan berikutnya mengenai moderasi beragama untuk nirkekerasan. Sebelumnya, apa itu nirkekerasan? Nirkekerasan merupakan istilah yang merujuk pada berbagai metode perlawanan yang tidak menggunakan kekerasan, khususnya terhadap orang lain. Setiap umat beragama mengakui bahwa di antara agama yang satu dengan agama-agama lainnya memiliki dua sisi, perbedaan dan persamaan. Pengakuan ini mengantarkan pada sikap saling menghargai suatu kelompok agama dengan kelompok agama lainnya. Selain itu, ada juga konsep trilogi kerukunan di Kementerian Agama. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Lalu yang ketiga,
Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Trilogi kerukunan yang digaungkan oleh Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara ini dimaksudkan untuk menciptakan sikap yang toleran, saling pengertian, saling menghargai, dan menghormati antar dan intraumat beragama, sehingga terbina kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, di bawah payung NKRI yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 45. Sebagai panduan praksis, moderasi atau jalan tengah jika disepakati sebagai bagian dari strategi nirkekerasan bisa diadvokasikan dan dikampanyekan dengan 3 cara, yakni yang pertama, jalan tengah keberagamaan bisa dikampanyekan dengan menggunakan mekanisme intraagama dengan melihat pada aspek internal agama itu sendiri, melalui pengembangan etika dan spiritualitas baru yang lebih mendukung perdamaian secara nirkekerasan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan tafsir teks-teks agama yang menekankan pada sikap toleran dan inklusif yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Selain reinterpretasi teks agama, mekanisme internal agama juga bisa dilakukan dengan menggunakan otoritas tokoh atau pemimpin agama untuk mengajak para pengikutnya agar mengedepankan perdamaian. Dan yang kedua, keberagamaan jalan tengah juga dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme antar agama. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, hal ini bisa dipraktikkan dengan cara membina perdamaian melalui dialog antar individu, kelompok, dan komunitas antar agama dengan membangun pergaulan yang harmonis lewat kerjasama dalam kegiatan kemasyarakatan, berkunjung dalam perayaan hari-hari keagamaan, dan bergaul dengan tanpa ada beban perbedaan. Dan yang ketiga, jalan tengah keberagamaan juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekstra agama. Pendekatan ini dalam praktiknya lebih menekankan pada mekanisme yang bersifat sistemik yang berskala internasional. Sekian dari pemaparan presentasi materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.